Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwati iman jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pada maghrib ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam dalam hati kita seterusnya ikhtiqo al-mardatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus ngejantankeun kifarat kamu dosa-dosa urang sadaya. Nah, jadi kana Sunda. Kita melanjutkan kembali dengan kajian sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagian ke-8. Yang sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa akan membahas kaifiyat turun sujud dari i'tidal ke sujud. Apakah lutut terlebih dahulu atau tangan? Nah, wayahna untuk kajian ini tong ngalamun, tong ngicep, tong ngarenghap. Ya, karena cukup lumayan lah untuk bahasan sekarang. Ini akan sedikit menambah wawasan kita lebih jauh lagi bagaimana pendalaman ilmu tentang penelitian hadis untuk salah satu dalam menyelesaikan satu masalah. Di mana di antara kaum muslimin tentunya ketika turun dari sujud itu yang kita ketahui berbeda-beda. Ada yang lutut dulu, ada yang tangan dulu. Nah, mana yang lebih bisa kita pertanggungjawabkan sehingga kita menjadi lebih yakin untuk mengamalkannya. Baik, kita lihat yang pertama, ini dalil kaifiyat turun sujud mendahulukan lutut. Mendahulukan lutut. Hadisnya an Wa'il ibn Hujrin, dari Wa'il bin Hujr. Qala, ia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi. Idza sajada, apabila hendak sujud, wada'a rukbataihi, meletakkan kedua lututnya. Qabla yadaihi, sebelum tangannya. Wa idza nahado, dan apabila bangkit, rafa'a yadaihi qabla rukbataihi, mengangkat tangannya sebelum lututnya. Jadi ketika turun lutut terlebih dahulu, nah ketika bangkit tangan dulu baru lutut. Baik, kita lihat ada di mana saja hadis ini diriwayatkan. Nah, disebutnya takhrij hadis, Pak, gitu. Jadi takhrij hadis. Hadis nate riwayat sahungkul. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abu Dawud jilid pertama halaman 193. At-Tirmidzi di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi jilid kedua halaman 56. An-Nasa'i di dalam kitab Sunan An-Nasa'i Al-Mujtaba jilid kedua halaman 553 dan jilid kedua halaman 584. Di dalam kitab Sunanul Kubra jilid ke-1 halaman 229 dan jilid ke-1 halaman 247. Ibnu Majah di dalam kitab Sunan Ibnu Majah jilid pertama halaman 477 sampai 478. Al-Khatib Al-Baghdadi
Di dalam kitab Maudihu au Hamil Jam'i wat Tafriki jilid kedua halaman 433. Kemudian Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah jilid pertama halaman 318. Ad-Daruqutni di dalam kitab Sunan Ad-Daruqutni jilid pertama halaman 345 dan hadis At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir jilid ke-20 hiji 12 hiji berapa? 12 halaman 38 sampai 40. Ad-Darimi di dalam kitab Sunan Ad-Darimi jilid ke-1 halaman 303. Kemudian Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban jilid ketiga halaman 190 dan Al-Baihaqi di dalam kitab As-Sunanus Shagir dan As-Sunanul Kubra jilid kedua halaman 88. Tah Pak kitab-kitab. Sok mangga buka. Pilih kepercayaan. Silakan. Oke, buka deh di bumi. Nah, kemudian kita lihat kritik hadis. Bagaimana status hadis di atas? Sebagaimana ulama menyatakan hadis ini dhaif karena semua sanadnya melalui rawi bernama Syarik bin Abdullah. Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan Syarik itu sayyi'ul hifzi, artinya jelek hafalan. Menurut jumhur ulama, sebagian mereka menjelaskan bahwa Syarik itu ikhtilat, artinya telah pikun. Oleh karena itu, Syarik tidak boleh dijadikan hujah bila menyendiri dalam periwayatannya. Nah, di garis bawahi Pak. Jadi, riwayat Syarik tidak boleh dijadikan hujah kalau Syarik itu meriwayatkannya sendiri. Lihat di dalam kitab Irwaul Ghalil fi Takhrij Ahadits Manaris Sabil jilid kedua halaman 134. Kemudian di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi jilid kedua halaman 134 diterangkan Syarik itu soduk adil, namun yukhti'u kathiron, banyak salah dalam meriwayatkan hadis karena berubah hafalannya sejak menjadi qadi atau hakim di Kufah. Nah, ini proses penilaian Pak ya dalam sebuah hadis tentang salah satu sanad hadis ieu. Tah kieu Pak gitu kan. Tentang ilmu hadis yang luar biasa. Nikmatna. Nah, kita ulangi cepat. Nah. Itu salah satu sanad. Nah, yaitu Syarik. Satu tanggapan bahwa hadis ini dhaif. Tanggapan mengenai kritik hadis sebagaimana yang tadi dijelaskan. Tanggapannya, satu, penilaian sayyi'ul hifzi terhadap Syarik itu dari segi dhabt, artinya hafalan, bukan adalatnya, seperti fisik atau ahli bid'ah, pemalsu hadis, tukang bohong dan lain-lain. Tah sanes eta kategori jelek nate, tapi jelek apa? Hafalan gitu. Kemudian jarah, kritik terhadap rawi yang seperti ini tidak dapat kita terima ketika rawi ini tafarud, artinya menyendiri dalam periwayatan hadis, atau mukhalafah, bertentangan dengan rawi yang lebih sikot, kuat hafalan dan adalatnya baik. Namun bila rawi ini tidak tafarud, nah kuncinya di garis bawahi, bila rawi ini tidak tafarud artinya ada rawi-rawi sikot yang sejaman dengannya meriwayatkan hadis yang sama, maka hadisnya dapat diterima. Dengan demikian, penilaian para ulama terhadap Syarik tidak berarti menolak seluruh hadis yang diriwayatkannya, Pak. Tidak semua hadis ditolak, namun tergantung pada apakah dia meriwayatkannya sendiri atau
tidaknya dalam meriwayatkan sebuah hadis. Sepanjang penelitian, periwayatan syari tentang mendahulukan lutut sebelum tangan hendak sujud itu tidak tafarud ternyata. Jadi tidak menyendiri dalam meriwayatkan hadis mendahulukan lutut terlebih dahulu. Karena pada riwayat Al-Haisami dalam Mawardud Dom'an halaman 132 nomor 487, hadis tersebut diriwayatkan pula melalui rawi bernama Ismail bin Yunus. Ia termasuk rawi Al-Bukhari dan Muslim gitu, Pak. Jadi namanya teh rawi yang menjadi syarat Al-Bukhari dan Muslim. Lihat di dalam kitab Tahdhibul Kamal jilid kedua halaman 515 sampai 524. Nah, kita pilih patarosan dari Ustaz dari keterangan-keterangan kata kayak di mana? Kayak Pak gitu. Disebarkan referensi. 2. Tanggapannya. Syarih bin Abdullah termasuk rijal Muslim. Kata Imam Ahmad, ia lahir pada tahun 95 Hijriah dan wafat tahun 177 Hijriah. Tahdhibul Kamal jilid ke-12 halaman 477. Syarih wafat di Kufah pada usia 82 tahun. Di dalam kitab Rijal Muslim jilid pertama halaman 309 sampai 310. Nah, ya dicandakna referensina dina aplikasi. Kemudian kata Yahya bin Ma'in, syarih itu sikot, kuat. Di dalam Tarikh Baghdad jilid ke-9 halaman 282. Syarih menerima hadis dari 101 orang dalam memiliki murid 55 orang. Di dalam kitab Tahdhibul Kamal jilid ke-12 halaman 463. Pada tahun 155 Hijriah di usia 60 tahun Syarih menjadi qadi atau hakim di Wasit. Kemudian setelah itu menjadi qadi di Kufah. Lihat di dalam kitab Tahdhibut Tahdhib jilid keempat halaman 336. Sejak menjadi qadi di Kufah, hafalan Syarih berubah. Jadi berubah hafalan Syarih itu ketika menjadi qadi di Kufah. Hafalan Syarih berubah karena sudah pikun. Lihat di dalam kitab Taqribut Tahdhib jilid pertama halaman 243. Maka berdasarkan keterangan-keterangan di atas, penilaian yukhti'u kasiron, banyak salah dari sebagian ulama yang ditunjukkan kepada Syarih setelah menjadi qadi di Kufah gitu. Jadi penilaian yukhti'u kasiron itu yang diberikan penilaian oleh ulama itu ketika Syarih sudah menjadi qadi di Kufah. Setelah tahun 155 Hijriah pada usia 60 lebih. Hal ini sebagaimana dicatatkan oleh Sholih bin Muhammad dan Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa Syarih itu soduq atau jujur. Dan setelah menjadi qadi di Kufah, rusak hafalannya. Tarikh Baghdad, jilid ke-9 halaman 285 dan Taqribut Tahdhib jilid 1 halaman 243. Yang menjadi pertanyaan, apakah hadis ini diriwayatkan oleh Syarih sebelum menjadi qadi di Kufah atau sesudahnya? Nah, kan gitu. Mulai kan? Kayak caang-caang aja. Apakah sesudah menjadi qadi atau sebelumnya? Atau sebelum menjadi qadi atau sesudahnya? Maka Ibnu Hibban menyatakan
bahwa rawi-rawi yang menerima hadis dari Syarif diwasit itu sebelum menjadi qadi di Kufah. Tidak terjadi kepikunan. Artinya sahih periwayatannya. Seperti rawi bernama Yazid bin Harun dan Ishaq Ar-Raza. Sedangkan rawi-rawi yang menerima hadis dari Syarif di Kufah, nah setelah pikun pada periwayatan terdapat keraguan. Nah, karena sudah pikun ketika sudah menjadi qadi di Kufah. Jadi menurut Tari itu kan proses penelitian berkenaan dengan hadis ia, ternyata periwayatan hadis ini ketika Syarif sebelum menjadi qadi di Kufah dan belum terjadi kepikunan, maka hadis periwayatannya itu sahih. Lihat di dalam Tahdhibut Tahdhib jilid keempat halaman 33. Ternyata pada hadis di atas rawi yang menerima dari Syarif adalah Yazid bin Harun, orang wasit batu. Artinya Yazid meriwayatkan hadis ini dari Syarif sebelum mukhtalid, sebelum pikun. Berdasarkan keterangan ini dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat Syarif yang menerangkan turun sujud dengan mendahulukan lutut sebelum tangan adalah sahih. Karena satu, Syarif meriwayatkan hadis di atas sebelum pikun. Dua, Syarif memiliki mutabi atau periwayatan yang lain yang sikon. Artinya Syarif meriwayatkan hadis ini tidak tafarud, tidak menyendiri. Tahil meneliti hadis luar biasa banyak. Meneliti nama tahun-tahun itu nepi ke nama 15 menit aja. Gitu. Jadi sampai meneliti berbagai macam literatur, referensi-referensi kita. Karena tidak mungkin kita bisa menemukan. Nah, terkadang kita menemukan hadis itu sahih dhaif itu hasil gitu Pak. Setelah diteliti, ternyata proses penelitiannya masya Allah luar biasa, begitu panjang. Tapi setelah orang terjun itu menikmati Pak. Menikmati. Gitu. Maka ia menjadi pelajaran untuk kita ulah dugikeun ka ngadul maca. Urang teh kedah rajin maca. Karena ulama-ulama kita itu luar biasa, Pak. Macana itu. Jadi termasuk kita juga ketika kita ingin menguasai minimal sakeprulna dari ilmu ulama gitu. Ya kita harus rajin membaca. Masuk ketika ada informasi-informasi berkenaan dengan keterangan-keterangan hadis, jangan sampai kita membacanya hanya sedikit. Coba kita selesaikan. Ayeuna geuningan sok aya dina WA naon namina teh one day one hadis gitu. Termasuk keterangan. Sok baca heula gitu. Sampai ke kata terakhir. Nah, baru kita mencari untuk perbandingan bagaimana keterangan hadis ini gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu Pak. Jadi ini hasil dalil yang menerangkan tentang turun sujud lutut terlebih dahulu. Kemudian bangkitnya tangan dulu baru lutut. Nah, gitu. Nyata tidak sesimpel yang kita bayangkan untuk mengambil atau mendapatkan kesimpulan dari hadis yang menjelaskan tentang turun sujud. Nah, terkadang kita menerima kesimpulan yang pertama tadi bahwa sebagian ulama menyatakan hadis ini dhaif, begitu kan. Nyata dan setelah kita teliti kembali bahwa hasilnya berbeda dengan proses yang cukup lama. Nah, kemudian yang selanjutnya kaifiyat turun sujud, periwayatan hadis mendahulukan tangan. Tadi malutut heula aya nama tangan. Hadisnya an Abi Hurairah dari Abu Hurairah qala ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
idza sajada ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu hendak sujud, fala yabruk, maka janganlah menderung, kama yabrukul ba'iru, seperti menderungnya unta, wal yado' yadaihi qabla rukbataihi, dan letakkanlah kedua tangannya sebelum lututnya. Nah itu Pak, ya dalilnya. Coba kita lihat takhrij hadis, diriwayatkan kusawai hadis teh. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab Musnad Ahmad jilid katilu halaman 322. Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abu Dawud jilid pertama halaman 193. An-Nasa'i di dalam kitab Sunanul Kubro jilid pertama halaman 229. Al-Baihaqi di dalam kitab Sunanul Kubro jilid kedua halaman 99 sampai 100. Dan Ad-Darukutni di dalam kitab Sunan Ad-Darukutni jilid pertama halaman 134 sampai 344 sampai 345. Semua sanad ini melalui seorang rawi bernama Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi yang dikenal dengan sebutan Ad-Darawardi. Nah, halaman kedua. Analisis sanad. Ad-Darawardi dinyatakan sikot oleh Ibnu Ma'in. Namun oleh ulama lainnya Ad-Darawardi dinyatakan rawi yang dhaif. Seperti Abu Zur'ah, ia mengatakan Ad-Darawardi itu sayyi'ul hifdzi, buruk hafalan. Lihat di dalam kitab Tahdhibul Kamal jilid ke 18-nya. Jilid ke-18 halaman 194. Penilaian sayyi'ul hifdzi terhadap Ad-Darawardi itu dari segi dobat, hafalan, bukan adalatnya sebagaimana yang tadi. Kemudian jarah, kritik terhadap rawi yang seperti ini dapat kita terima selama rawi ini tidak tafarud, menyendiri kirang dalam periwayatan hadis atau mukhalafah, bertentangan dengan rawi yang sikot, kuat hafalan dan adil. Namun bila rawi ini tidak tafarud, artinya ada rawi sikot yang sejaman dengannya meriwayatkan hadis yang sama, maka hadisnya dapat diterima. Sama kan? Gitu. Dengan demikian, penilaian para ulama terhadap Ad-Darawardi tidak berarti menolak seluruh hadis yang diriwayatkannya. Namun tergantung pada tafarud atau tidaknya periwayatan itu. Itulah sebabnya Imam Muslim menggunakan rawi Ad-Darawardi dalam kitab Shahihnya. Karena semua periwayatan Ad-Darawardi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tidak tafarud. Ternyata Ad-Darawardi dipakai rawi nampak ke Imam Muslim. Berarti memenuhi syarat Imam Muslim. Tapi semua riwayat Ad-Darawardi yang ada di kitab Imam Muslim itu tidak sendiri, gitu, tidak tafarud riwayat nate. Tetapi dikuatkan dengan periwayatan lain yang sahih. Demikian pula halnya dengan Imam Bukhari. Beliau juga sama menggunakan rawi Ad-Darawardi ini. Selalu makrunan, disertai atau dibantu oleh rawi lain yang sikot. Jadi kalau menyendiri mah tidak gitu. Tapi karena dibantu oleh rawi yang lain yang lebih sikot, maka itu menjadi terpenuhi syaratnya Imam Muslim dan Imam Bukhari, sehingga dipakailah Ad-Darawardi di dalam kitabnya. Beliau menggunakan rawi Ad-Darawardi ini selalu mukronan, disertai dibantu oleh rawi yang lain atau yang sikot, seperti Abdul Aziz
bin Abu Hazim pada bab sifatul jannati wan nar. Di dalam kitab Fathul Bari jilid ke-11 halaman 509 nomor 6564. Dengan demikian untuk menerima periwayatan Ad-Darawardi tentang mendahulukan tangan sebelum lutut ketika hendak sujud diperlukan mutabi atau penguat yang sikot. Ternyata sepanjang penelitian tidak ada satupun rawi yang sikot yang memperkuat periwayatan Ad-Darawardi. Adapun periwayatan Abdullah bin Nafi tidak bisa dijadikan mutabi. Aya periwayatna sami gitu kan. Riwayat yang lain karena bagi namanya teh bagi sekedar wihani. Adapun periwayatan Abdullah bin Nafi tidak bisa dijadikan mutabi bagi Ad-Darawardi. Karena Abdullah bin Nafi bukan rawi yang sikot. Aya mah aya gitu kan. Yang meriwayatkan yang lain hadis ini teh cuman teu sikot gitu. Maka tidak bisa menjadi penguat. Seperti dinyatakan oleh Abu Zur'ah, Abdullah bin Nafi munkarul hadis. Sami Abdullah bin Nafi teh meriwayatkan tentang sujud tangan dulu. Cuman ternyata Abdullah bin Nafi itu munkarul hadis. Hadisnya diingkari. Dan hafalannya tidak kuat. Di dalam kitab Tahdhibul Kamal jilid ke 15 16 halaman 210. Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa periwayatan Ad-Darawardi tentang mendahulukan tangan sebelum lutut ketika hendak sujud tidak dapat diterima. Karena ia tidak memiliki mutabi yang sikot yang memperkuat periwayatannya. Jadi untuk riwayat yang mendahulukan tangan dulu, ternyata itu tidak bisa dijadikan hujah. Karena periwayatan Ad-Darawardi ada yang memang meriwayatkan sama, tidak tafarud, cuma tidak bisa menjadi penguat. Karena hadisnya atau sanad yang meriwayatkan hadis ini ternyata Abdullah bin Nafi. Sedangkan Abdullah bin Nafi itu tidak sikot, tidak kuat. Sehingga tidak bisa menjadi penguat untuk riwayat Ad-Darawardi. Coba upami sikot mah, maka itu bisa dijadikan hujah atau bisa dijadikan landasan untuk mengamalkan yang turun ketika sujud itu tangan dulu. Maka kesimpulannya bahwa yang bisa dijadikan atau bisa dipertanggungjawabkan setelah kita melihat dari sekian panjangnya penelitian dua hadis ini, ternyata yaitu periwayatan mendahulukan lutut terlebih dahulu. Jadi lutut. Nah, terbebas dari ikhtilaf di antara para ulama silakan. Karena banyak sekali di antara para ulama pun berbeda, berikhtilaf. Namun setelah kita melihat dari keterangan bagaimana penilaian-penilaian berkenaan dengan hadis ini, begitu panjang lebarnya asapiraku upami henteu nyaangan urang kan gitu. Nah minimal kita ada clue atau kita ada lampu hijau lah mana yang bisa lebih kita pertanggungjawabkan, yang kita kuasai dengan mendapatkan keilmuan dan dasar yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kan orang teh pede mah di kieu mah nya. Nah pede nya hafal gitu orang teh gitu kan. Kenapa bisa menilai ini sahih, kenapa bisa menilai ini dhaif, ternyata seperti ini prosesnya. Nah, musim kuring didugikan begitu panjang lebarnya karena priogi gitu. Butuh gitu kan. Ieu mah bab ieu mah gitu. Nah, begitulah hanya dua untuk pertemuan hari ini hadis yang bisa disampaikan karena lumayan oke. Capek tuh, Pak? Tanya gitu. Alhamdulillah
Jadi berkenaan dengan kaifiat turun sujud, itu mendahulukan lutut atau mendahulukan tangan. Ya, baik, untuk sisa waktunya untuk kita manfaatkan diskusi ya. Selebih dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya ada dua hal yang ingin saya sampaikan atau informasinya. Satu, mohon dibantu dicontohkan oleh salah satu dari kita seperti apa sebetulnya tentang mendahulukan lutut. Nah, karena dari berpuluh-puluh tahun sholat gitu ya, saya juga baru sekarang nih sampai bertemu kajian ini yang luar biasa gitu ya. Ini ternyata sampai mendahulukan tangan atau mendahulukan lutut ini menjadi bahasan yang sangat menarik gitu. Bahkan Ustaz tadi di awal mukadimahnya bilang tong itu tong alamun gitu. Ini sangat menunjukkan saya luar biasa gitu. Semua dicontohkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saja ada spidol, saya tuh pengen gini, Ustaz, pengen memahami kerangka hadis itu. Rasulullah yang bicara kan endingnya atau akhirnya adalah hadis ini dhaif atau sahih ya. Nah, apakah ketika Rasulullah berbicara, misal saya tidak yang sederhana, misal maaf itu Rasulullah di depan misal yang Rasulullah bicara sampai dengan endingnya adalah dhaif atau sahih, berapa orang yang meriwayatkan atau menjelaskan? Apakah sama hanya 2-3 orang atau bisa panjang seperti tadi sampai akhirnya didefinisikan menjadi sahih? Itu dua pertanyaan. Ya, mangga memberi jantar relawan. Ya, insya Allah untuk mencoba memahami sedikitnya kerangka gitu kan. Kenapa hadis itu sampai dinilai hadis ini sahih gitu. Nah itu Pak ada pertama kali dijadikannya satu atau keilmuan tentang hadis itu mulai di zaman siapa gitu. Jadi adanya penilaian tentang hadis itu pastinya setelah Rasulullah SAW meninggal. Kemudian setelah masa siapa dan sampai masa siapa. Nah maka di masa itulah yang memang menjadi satu keraguan, di mana ada orang-orang yang memang dengan menyatakan nama Nabi, tapi ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah cuman memang saya tidak bisa menjelaskan secara detail gitu kan, di masa mana itu gitu. Cuman gambarannya seperti itu. Jadi ketika penilaian sahih dhaif itu karena ada satu masa di mana masa itu sangat rentan sekali tentang pembohongan atas nama Nabi. Maka para ulama ahli hadis itu mencari dengan proses penelitian. Salah satu contoh Imam Bukhari untuk mendapatkan hadis sahih itu Pak tak aya buku, baca kitab. Itu langsung mencari kepada orang yang meriwayatkan hadisnya, baik itu tabi'in gitu kan, kemudian murid-murid nanti didongkapan ke setiap negara. Dan Imam Bukhari bisa menempatkan hadis itu sebagai hadis yang sahih, itu langsung bertemu kan dengan orang apakah layak ataukah tidak. Mungkin salah satu gambar contohnya bisa dilihat bagaimana proses sejarah Imam Bukhari mencari hadis. Aya film apa? Yang paling saya luar biasa, salah satu contohnya ada satu rawi yang ingin dimintai oleh Imam Bukhari hadisnya. Ketika pada waktu itu beliau sebagai periwayat yang akan dimintai hadisnya itu ternyata sedang ada di ladang dan membawa hewannya, sambil hewan itu dipakaikan wadah gitu.
Kos kupurilingan gitu Pak. Kemudian bertemulah dengan Imam Bukhari. Gitu. Kemudian ditanya, Imam Bukhari ninggal naon? Ninggal wadahna kosong. Dan dia tidak mau menerima hadis darinya, karena dianggap ngabobodo sako. Gitu. Nah itu mungkin salah satu sedikit gambaran berkenaan naon namina teh begitu apik dan pentingnya mengetahui bagaimana proses bisa terjadinya hadis ini dhaif ataukah sahih. Dan tentunya lebih luas lagi Pak, masih banyak sebetulnya sampai penilaian hadis ini dhaif atau hadis ini sahih. Salah satu gambarannya ya seperti tadi kita mencoba untuk menelaah hadis ini. Nah, di sini kita hanya mencantumkan satu sanad. Padahal yang dinilai itu namanya syarih, tapi tadi disebutkan. Kan gitu. Upami disebutkan aya sanadna panjang, tapi redaksi hadisnya sedikit gitu. Bahkan yang sering kita temukan hanya satu sanad saja yang disebutkan di dalam hadis itu. Padahal upami merujuk kepada kitab aslinya, itu sanadna mah ada sana, atau nabi akbarona, panjang hadisnya mah segitu. Nah, kita bisa menemukan itu hadis itu sahih atau dhaif dari penilaian salah satunya yaitu sanad-sanad itu. Termasuk nanti juga menilai atau meneliti dari redaksi hadisnya gitu. Redaksi hadis. Dan itu panjang sekali. Terbiasa timkuring namanya teh menjabarkan secara langsung gitu, itu perlu bantuan lah gitu. Atau mungkin orang cobi namanya teh diberi contoh lagi secara tertulis. Gitu banyak secara tertulis. Mungkin orang dicantumkan namanya teh hadisna beserta sanadna gitu kan, beserta sanadna. Oke, pilih orang ketika menemukan satu hadis, nanti dianggap bahwa ini hadis, ternyata bukan, belum sampai ke hadis, tapi sanadna teh hadis nama. Gitu. Redaksi nama. Nah, seperti itu. Nah, itu Pak. Jadi sejarahnya cukup luar biasa. Nah, gitu. Termasuk saya dulu pernah diajak oleh pertama kali mengenalkan tentang untuk meneliti satu sanad Upun Lanceuk. Gitu. Upun Lanceuk hanya dari satu sumber, Tahdhibul Kamal Hukum. Dan itu mencoba untuk meneliti satu sanad Bukhari, Imam Bukhari, kan perlu diteliti lah Imam Bukhari mah kan gitu. Cuman kita ingin tahu saja kumaha prosesnya. Begitu luar biasa ketika ada satu nama yang disebutkan Abdullah. Tahdhibul Kamal teh Pak kumpulan nama-nama periwayat hadis sekitar sabaraha jilidnya. Tinggal biasa ditinggali Tahdhibul Kamal. Itu nah, rata-rata sakilah kandungan. Eta teh nami hukum. Nami kitabna teh. Nah, di situ dicantumkan nama guru dan murid gitu. Nah, ketika kita ingin meneliti satu nama dari hadis itu, Abdullah, kan seueur Abdullah teh. Kumaha agar kita bisa menemukan Abdullah nu ieu gitu. Maka bisa dilihat dari muridnya minimal 2 ditemukan. Ditinggal engke teh Abdullah saha muridna teh gitu kan anu menerima riwayat dari Abdullah eta. Ditinggal 2 murid eta, oh berarti bisa ditemukan. Atau 2 guruna. 2 murid atau 2 guru. Maka bisa dilihat bahwa itu betul-betul Abdullah yang meriwayatkan hadis itu. Misal. Nah, kemudian kita lihat penilaian dari para ulama tentang Abdullah itu. Nah, kalau milarian hiji nami wae oge eta teh luar biasa. Sajam hiji nami. Itu baru satu sumber kitabna Tahdhibul Kamal. Belum sumber lain gitu. Karena apa? Karena belum tentu dari sumber ini sama penilaiannya dengan sumber yang lain. Wah, itu kitab namanya hadis gitu kan. Karena memang ahli hadis, masya Allah, luar biasa. Nah itu Pak, hanya gambaran sedikit lah, dan itu pun belum mewakili sama sekali. Nah untuk sekarang melanjutkan praktek atau kaifiat
duduk, nah namanya teh dari i'tidal ke sujud. Nah, silakan. Mangga. So, aya nu bade. Sok lah saha we. Tinggal. Oh. Insya Allah anu praktek mah bakal tapatan gitu. Oh. Ya. Bukan lurus. Oh, terus tidak sami Allahu ya. Dan terus sujud. Nah, simple. Jadi seperti biasa. Gitu. Nah, itu yang setelah kita kaji tadi. Itu praktiknya lutut dulu. Baru nah, gitu. Kalau yang tadi, yang kedua itu tangan dulu. Kalau tangan dulu mana? Pelok dulu, kita langsung dulu. Tangan, ulang angkat tangan dulu. Kacau. Gitu. Nah jadi tangan dulu. Kalau tangan dulu, ada yang mempraktekannya ulah kieu langsung. Gitu dah. Tapi maksud tangan dulu itu baru tangannya lah. Pertama dia anu nyari suku atau di rumah ayam maksud. Kembali apa? Ayahnya langsung. Nah itu. Nah itulah. Jadi kaifiat untuk turun sujud yaitu yang bisa kita pertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang sudah kita kaji. Ini menjadi bekal untuk kita agar kita semakin kuat dan semakin yakin dalam pengamalan ibadah sholat. Jadi lutut lebih dahulu. Nah, kalau kita dilihat jangan sampai seperti unta kan? Di unta namanya apa? Enggak unta. Kaki dua. Ada dua unta kayak kaki. Depannya lah kan? Nah itu berkenaan dengan kaifiat turun sujud. Saya kalau minggat tantangan terus tadi makanya saya mau ngesal sok ada air lagi kan sok ada kia itu nggak apa-apa ya. Nukumaha. Kalau kita tadi beberapa kali kita Ya tidak apa. kalau biasa. Dan pisoekeun atuh. Pisoekeun dipaksa kan. Tidak sih gitu. Saya selalu mengamalkan. Nah itu Pak. Ya alhamdulillah lah kita perlu bersyukur. Saya pribadi juga gitu kan. Begitu sangat bersyukur ketika mengkaji tentang sholat itu ternyata ya luar biasa. Banyak PR lah pengumuman. Terutama pengetahuan tentang keilmuan, kemudian jangan melupakan juga yaitu praktek. Karena ini orang menguasai teori, tapi prakteknya itu ya tetap tidak jadi keutamaan. Malah ilmu itu ya harus kita amalkan praktek. Enggak yang sana sih Pak? Dari yang tadi diriwayatkan, nah kan dari Nabi kemudian kemudian pertanyaan tadi sekali kan kira-kira sampai beberapa orang itu ada kita mereka bikin dan ini tiba tabiin nah apakah dari waktu itu sampai ke yang lain itu berapa bentukannya itu akan generasi berapa generasi dari Rasul sampai ke Muhammad saja atau ada tadi. Iya. Jadi sampai ke muhadis itu yang membukukan gitu kan, yang mengumpulkan hadis seperti Imam Bukhari gitu. Tidak setiap hadis itu ya sama ketika sanad itu
dalam satu hadis itu berapa jumlah sanadnya? Ya tidak sama. Gitu. Ada yang memang 10 sanad, ada memang 12 sanad gitu. Jadi memang tidak sama. Nah, maka bisa kita ketahui ya kita nantilah kita cari contoh, orang cari contoh. Jadi satu hadisnya orang disebutkan semua sanadnya gitu. Karena yang selama ini kita cantumkan termasuk saya sebetulnya tadi lupa kudu nama namanya dicantumkan gitu kan semua sanadnya gitu. Semua sanadnya harusnya dicantumkan. Cuma nanti kita untuk mencari contoh agar lebih jelas karena ketika diterangkan tanpa ada gambaran itu memang cukup susah gitu kan, susah untuk menyerap gitu. Tapi insya Allah untuk bapak-bapak lah ya atambul gitu. Jadi insya Allah nanti kita akan mencari satu hadisnya dan kita akan cantumkan semua sanad. Masuk dalam nah minimal Pak kurang teh ketika tahu ini teh riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad sareng sajabina. Tah urang minimal tos ninggal bukuna. Kitabna atuh gitu. Sing rupana teh siga kumaha. Jadi urang teh kenal tos ninggal lah gitu. Meskipun belum memiliki tapi sing kumaha gitu kan rupana gitu kan. Ini mah deh. Nah, saya juga sampai sekarang ya masih tetap ngumpulkan Pak gitu. Jadi ngumpulkan referensi kita buku. Jadi kumpul. Nah, dari harga kita buku ini harga kita. Dan saya diberikan solusi untuk guru itu sudah toswe peser nama sarah. Pangonon supados teu pamungkin. Upami kitab hadis nama hadis unggul eta hari sarah mah sareng penjelasanna. Terus Bukhari, Fathul Bari minimal gitu kan. Nah, Fathul Bari kan aya sabaraha simkuring di bumi teh aya 13 jilid kalau tepat. Gitu, di bumi. Nah, jadi minimal orang teh aya naon terang lah gitu. Ninggal gitu. Ente sebatas ieu riwayat sahih ieu Bukhari ieu Muslim gitu. Tapi orang enggak. Ya, mengatakan ya mudah-mudahan orang sadayana ulah duikeun ka malas maca gitu. Seperti ini. Insya Allah kanggo untuk selanjutnya pertemuan selanjutnya atau nanti di bahasa khusus kurang cobi memberikan contoh gitu dalam proses periwayatan hadis dari Rasul, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya. Seperti itu. Nah, eta. Karena ya ge tadi dicantumkan itu sadayana sanad. Asalami ya orang upami mendakan hadis teh ngan hiji sanad we. Padahal teh hiji eta teh. Ya teh akhir sanad gitu. Ya akhir sanad ke aya awal rawina. Nah, gitu. Jadi ini akhir sanad, awal rawi gitu. Ari sanad teh runtuyan gitu kan. Runtuyan hadis yang meriwayatkan hadis dari Rasul sanad gitu. Sahabat, nah awal sanad gitu. Akhir rawi, awal akhir rawi awal sana. Akhir kan ya akhir nu ngariwayatkeun di Rasul gitu kan. Tapi henteu langsung ka Rasul ya teh. Ieu mah naon namanya teh awal rawi akhir sanad ieu teh gitu. Karena ini sahabat yang pertama gitu kan langsung melihat dari Rasul. Gitu. Ini sahabat ini mah gitu kan. Sahabat ieu mah. Berarti Wahyu bin Hujjah itu sahabat yang melihat Rasul. Ya, gitu. Melihat ini mah redaksinya. Yang kedua Abu Hurairah sahabat yang melihat. Jadi ini awal rawi dapat disebutkan teh. Nah, awal rawi awal yang meriwayatkan dari Nabi gitu. Awal yang meriwayatkan dari Nabi. Nah, ya Syarif bin Abdullah, di mana dia Syarif bin Abdullah? Termasuk dari rawi hadisnya. Berapa orang tah ngariwayatkeun hadis ieu teh gitu kan rawina maksudnya sanes ngariwayatkeun rawi hadis ieu teh sabaraha orang gitu. Dugikeun kan ke ka Imam Bukhari. Nah, contoh gitu kan atau hadis ieu mah dugi ka Abu Daud gitu tah sampai ke Abu Daud sebagai yang membukukan hadis. Sama itu luar biasa. Gitu Pak. Nah, jadi
nikmat lah gitu. Hari mengkaji kieu teh gitu kan, resep gitu. Jadi orang teh keilmuan teh asa meningkat gitu. Bertambah gitu. Aya, mantap. Punten naon namanya teh kanggo makalah terutama bab salat ieu ulah dugikeun ka ical. Simpan we jalan wae. Tadi mau dibawa anu di kamari bahan di mana? Itu mah saya bawa kaliwat itu. Oke, itu di file anu di wiki ya. Ada di wiki di PDF itu tentang halaman gitu. Halaman mau mungkin. Dapat makalah ya. Ikat. Ya, insyaallah. Disimpan kalau lagi. Simpan Nah banyak Pak, silakan we naon namanya teh untuk membaca tentang kaifiat sholat di buku-buku dan literatur-literatur yang lain untuk menambah keilmuan dan wawasan baca we. Seperti naon namanya teh fikih 4 madhab. Sok kurang teh gitu kan. Geser lah gitu kan. Untuk khusus sholat mangga gitu. Atau naon namanya teh anu banyak di kalangan majelis ilmu sifat sholat Nabi karya Al-Albani gitu kan, Syekh Al-Albani itu kan terkenal gitu sampai gitu. Jadi untuk menambah wawasan orang gitu. Untuk menambah wawasan orang. Jadi sebagai penambah kalau dibaca, dikaji. Nah, jadi setelah kita mengkaji ini, Pak gitu kan, cara konsep mengetahui penjelasan tentang hadis dia di mana kurang ngaos tentang ilmiah, buku ilmiah anu memang hadis-hadis sungkul teh orang teh jadi terpolakan gitu. Jadi terpolakan terbingung gitu. Nah, itu kelebihannya. Insyaallah mudah-mudahan. Coba teman-teman kayak dilanjutkan di satos aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.